Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Ardisyadila, NIM K2519082. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan magang industri saya yang berjudul Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Rem pada mobil Toyota Kijang Innova di Bengkel Raso dengan dosen pembimbing Bapak Thalib SPDMT. Latar belakang, kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan sangat cepat. Agar kemajuan dan perkembangan dapat dihadapi dan diterima dengan baik, maka perlu mempersiapkan diri. Mahasiswa diharapkan membekali diri bukan hanya dengan sekedar teori yang didapatkan di bangku perkuliahan, namun mahasiswa juga harus memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaannya di dunia kerja. Pada semester 5, Pendidikan Teknik Mesin FKIP UNS, terdapat mata kuliah magang industri. Melalui magang industri yang dilaksanakan langsung di dunia kerja, mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja secara nyata, sehingga diharapkan akan memiliki kesiapan yang baik dalam dunia kerja maupun dunia pendidikan. Setelah kegiatan magang industri dilaksanakan, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan praktik lapangan dalam bentuk karya tulis yang disebut dengan laporan magang industri. Laporan magang industri ini berjudul Pemeriksaan dan Perbaikan Sistem Rem pada mobil Toyota Kijang Innova di Bengkel Raso. 9 judul tersebut berdasarkan kegiatan selama magang industri di Bengkel Raso, di mana pekerjaan yang sering dilakukan ada pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan sistem rem mobil. Selain itu, judul ini dipilih untuk dibahas karena kurangnya teori dan praktek mengenai pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan sistem rem pada kegiatan perkuliahan. Tujuan magang industri. Yang pertama, agar mahasiswa dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. Yang kedua, agar mahasiswa memperoleh pengalaman bekerja di industri. Yang ketiga, agar mahasiswa membangun sikap kerja serta menambah wawasan terkait kewirausahaan dan perkembangan teknologi di dunia industri saat ini. Yang keempat, agar mahasiswa dapat memantapkan kompetensi kejuruan dan meningkatkan mutu lulusan program studi Pendidikan Teknik Mesin konsentrasi otomotif. Selanjutnya, manfaat magang industri. Manfaat magang industri bagi mahasiswa. Yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki di dunia kerja. Yang kedua, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan. Manfaat magang industri selanjutnya bagi universitas. Yang pertama, menumbuhkan hubungan baik antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan. Selanjutnya, sebagai media untuk memperkenalkan universitas ke industri dan masyarakat. Manfaat magang industri bagi mitra industri. Yang pertama, mempererat hubungan industri dengan dunia pendidikan. Yang kedua, sebagai media bagi industri untuk mempromosikan keunggulan dan kualitas layanan. Yang ketiga, secara tidak langsung menambah efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Selanjutnya, profil industri. Bengkel Raso didirikan pada tahun 1968 oleh Bapak Dalimin di Jalan Gading, Surakarta. Pada tahun 1972 hingga saat ini, Bengkel Raso beralamat di Jalan Kedempel nomor 24 Danukusuman, Kecamatan Cerengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Saat ini, Bengkel Raso di bawah kepemimpinan generasi kedua, yaitu Bapak Arijoko Saraso yang merupakan putra dari Bapak Raso. Jam kerja Bengkel Raso dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, pada hari Senin sampai hari Sabtu. Fasilitas yang tersedia di Bengkel Raso meliputi tempat yang luas, ruang tunggu yang nyaman, toilet, dan tersedia juga bekas minuman untuk customer. Selanjutnya, struktur organisasi Bengkel Raso. Bengkel Raso dipimpin oleh Bapak Arijoko Saraso dengan Sekretaris Mas Komsul Asari dan 5 mekanik. Pimpinan bengkel bertugas merencanakan, mengarahkan, mengatur, mengontrol, serta memotivasi seluruh komponen di bengkel dalam usaha pencapaian target untuk meningkatkan produktivitas. Sekretaris bertugas mengurus bagian administrasi bengkel, sekaligus sebagai second leader ketika pimpinan bengkel sedang tidak ada. Administrasi bengkel meliputi administrasi karyawan, jalur komunikasi dengan customer, dan bagian keuangan. Selanjutnya yaitu mekanik. Mekanik bertugas melakukan servis kendaraan, meliputi perawatan dan perbaikan sesuai dengan servis order. Selanjutnya, proses work order di Bengkel Raso. Yang pertama, mobil customer datang masuk ke bengkel dan diterima oleh bagian administrasi. Yang kedua, sekretaris mencatat keluhan dan permintaan servis yang diinginkan customer. Yang ketiga, mekanik melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai dengan permintaan customer.
Yang keempat, setelah diperbaiki oleh mekanik, maka mobil akan dicek untuk menguji kelayakan servis atau yang disebut dengan test drive. Yang kelima, setelah test drive, mobil diserahkan ke administrasi dan customer melakukan pembayaran biaya servis. Dan yang terakhir, setelah pembayaran selesai, mobil dibawa keluar bengkel oleh customer. Jenis pekerjaan di bengkel Raswo meliputi perawatan mobil dan truk, mulai dari engine analysis, tune up, service, overhaul, maintenance, dan repair. Selain itu, bengkel Raswo juga melayani pembuatan peralatan dan media pembelajaran bidang otomotif serta alat peraga seperti engine stand, trainer kelistrikan, dan tool rack. Selanjutnya, kegiatan umum perbaikan dan perawatan kendaraan yang sering dilakukan di bengkel Raswo yaitu tune up, perbaikan sistem rem, perbaikan sistem kelistrikan, perbaikan kaki-kaki. Selain itu, kegiatan umum pembelajaran media pembelajaran otomotif yang sering dibuat di bengkel Raswo yaitu engine stand, trainer kelistrikan, trainer mekanikal, dan tool rack. Selanjutnya itu kegiatan khusus. Kegiatan magang industri memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai pekerjaan bengkel secara langsung. Namun untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan, perlu secara khusus melakukan dan mempelajari pekerjaan tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan dan mempelajari secara khusus mengenai pemeriksaan dan perbaikan sistem rem pada mobil Toyota Kijang Innova. Pemeriksaan dan perbaikan sistem rem pada mobil Toyota Kijang Innova dipilih karena jenis pekerjaan ini sering dilakukan di bengkel dan telah disetujui oleh dosen pembimbing magang industri. Selain itu, judul ini dipilih karena teori dan praktek mengenai perbaikan dan perawatan sistem rem pada kegiatan perkuliahan kurang menyeluruh dan mendalam. Selanjutnya itu pengertian sistem rem. Sistem rem adalah suatu sistem yang bekerja untuk memperlambat atau menghentikan putaran. Sistem rem pada suatu kendaraan merupakan suatu komponen penting sebagai keamanan dalam berkendara. Tidak berfungsinya sistem rem dapat menimbulkan bahaya dan keamanan berkendara jadi terganggu. Sistem rem yang digunakan pada kendaraan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, mempunyai daya tekan yang cukup. Dan yang ketiga, mudah diperiksa atau setel. Untuk komponen sistem rem pada mobil bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, tipe sistem rem. Tipe sistem rem ada 4. Yang pertama, rem kaki digunakan untuk mengontrol kecepatan mobil dan menghentikan kendaraan. Yang kedua, rem parkir digunakan menahan laju kendaraan terutama saat memarkirkan kendaraan. Yang ketiga, rem tambahan digunakan pada kombinasi rem kaki dan biasanya digunakan pada kendaraan berat atau truk diesel. Yang keempat, engine brake digunakan untuk menurunkan kecepatan kendaraan. Braking effect sendiri ditimbulkan oleh tekanan dari mesin itu sendiri. Selanjutnya yaitu spesifikasi mobil Toyota Kijang Innova. Untuk gambar mobilnya bisa dilihat pada gambar dan spesifikasinya bisa dilihat pada tabel. Untuk mobil Toyota Kijang Innova sendiri, sistem rem depannya memakai rem cakram dan sistem rem belakangnya memakai tromol. Alur servis sistem rem yang pertama melakukan general check, yaitu customer membawa keluhan dan permintaan servis ke sekretaris, kemudian sekretaris mencatat keluhan di SPK, kemudian sekretaris memberikan SPK ke mekanik. Yang kedua, diagnosa. Mekanik melakukan test drive. Setelah test drive didapati rem ambles atau pedal rem terlalu dekat dengan lantai. Gejala rem ambles bisa disebabkan karena kanvas rem sudah aus, kebocoran silinder wheel, keausan master silinder, dan udara masuk dalam sistem hidrolik. Selanjutnya itu pemeriksaan dan perbaikan. Dikarenakan rem ambles, terdapat kemungkinan terjadi keausan pada master silinder rem dan kemungkinan juga disebabkan oleh mekanisme rem pada roda. Setelah diketahui penyebabnya, maka mekanik melakukan perbaikan sistem rem dengan berfokus pada master silinder rem dan mekanisme rem pada roda. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat ada dongkrak, jack stand, kunci roda dan sambungan panjang, kunci pasir 10 dan 12, kunci ring 8 dan 12, obeng men, tang, was, dan amplas. Sedangkan bahannya ada grease atau gempuk, cairan pembersih, minyak rem, dan air. Untuk prosedur servis sistem remnya yaitu yang pertama pembongkaran, yang kedua pemeriksaan dan perbaikan, dan yang ketiga perakitan. Yang pertama pembongkaran. Langkahnya yang pertama menyiapkan peralatan untuk servis. Yang kedua mengendurkan baut roda menggunakan kunci roda 21. Yang ketiga menaikkan mobil dengan dongkrak. Yang keempat memasang jack stand pada keempat sisi roda. Yang kelima melepas baut roda menggunakan kunci roda 21. Dan yang keenam melepas roda dan meletakkannya di bawah mobil agar tidak mengganggu mobilitas.
Selanjutnya yaitu pembongkaran rem cakram. Yang pertama melepas baut kaliper bawah dengan kunci pas 8, yang kedua membuka kaliper ke atas, dan yang ketiga melepas kanvas rem. Pembongkaran selanjutnya yaitu rem tromol, yaitu yang pertama melepas roda belakang dengan langkah yang sama saat melepas roda depan, kemudian yang kedua melepas tromol. Yang selanjutnya yaitu pembongkaran master silinder. Langkahnya yang pertama mengendurkan mur dan baut pengikat master silinder, yang kedua melepas baut pada pipa saluran master silinder dan melepas master silinder dari dudukannya. Yang ketiga melepas knapring dan mengendurkan baut penahan piston, dan yang terakhir yang keempat mengeluarkan piston. Setelah dilakukan pembongkaran, maka langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan dan perbaikan. Yang pertama pada rem cakram. Pada pemeriksaan rem cakram pada roda depan tidak didapati masalah atau kerusakan. Kondisi kanvas maupun komponen rem yang lain masih dalam keadaan yang baik. Bisa dilihat pada gambar bahwa ketebalan kanvasnya masih baik. Maka perawatan yang dilakukan yaitu membersihkan kanvas dari debu dengan amplas dan kuas. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rem tromol. Pada pemeriksaan rem tromol pada roda belakang tidak didapati masalah atau kerusakan. Kondisi kanvas masih baik dan tidak terjadi kebocoran pada wheel cylinder, backing pad, dan komponen mekanisme rem tromol hanya kotor terkena debu. Bisa dilihat di gambar bahwa wheel cylindernya tidak bocor dan kanvasnya masih tebal. Maka perawatan yang dilakukan yaitu membersihkan backing pad dan komponen rem tromol lainnya dengan kuas, dan itu juga dengan mengamplas bagian kanvas dan tromol agar memudahkan dalam pemasangan. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pada master silinder rem. Pada pemeriksaan master silinder rem menunjukkan bahwa kondisi master silinder sudah tidak baik. Permukaan dalam master silinder sudah aus dan karet piston master silinder sudah aus. Bisa dilihat pada gambar bahwa permukaan dinding dalam master silinder sedikit berlubang dan karet pistonnya itu udah sobek. Maka perbaikan yang dilakukan yaitu mengganti master silinder beserta dengan pistonnya dengan yang baru. Setelah pemeriksaan selesai, maka langkah selanjutnya yaitu perakitan, dimulai dari rem cakram. Langkahnya yang pertama memasang kembali kanvas rem pada dudukan kaliper, yang kedua menutup kaliper hingga menutupi seluruh kanvas rem, yang ketiga memasang dan mengencangkan baut kaliper. Perakitan selanjutnya yaitu pada rem tromol. Pada roda belakang, komponen rem tromol tidak dibongkar sehingga hanya perlu memasang tromolnya kembali. Dan perakitan selanjutnya pada master silinder rem. Pada master silinder yang baru, piston sudah terpasang. Jadi langkah selanjutnya tinggal memasang master silinder pada dudukannya dan mengencangkan murnya. Dan langkah selanjutnya yaitu memasang kembali pipa saluran master silinder dan mengencangkan bautnya. Untuk perakitan selanjutnya yaitu mengisi master silinder dengan minyak rem, kemudian melakukan blading dengan kunci pas 8 untuk membuang angin, kemudian membilas baut dan komponen lain yang terkena minyak rem agar tidak korosi. Yang keempat memasang kembali roda dan mengencangkan bautnya. Yang kelima menurunkan mobil dan melakukan test drive. Kesimpulan, servis rem adalah kegiatan perawatan berkala yang dilakukan dengan pengecekan, pemeriksaan, pengetesan, penyetelan, dan penggantian komponen sistem rem sebagai upaya untuk mengembalikan atau menjaga kinerja rem dalam keadaan optimal dan menghindari kerusakan yang lebih jauh. Prosedur servis rem yang dilakukan adalah pemeriksaan, perbaikan, dan perawatan pada kanvas rem, master silinder, saluran roda, minyak rem, dan silinder roda. Gejala rem ambles biasanya disebabkan oleh dua hal, yaitu rem masuk angin atau saluran minyak rem kemasukan udara dan kerusakan pada master silinder. Namun, gejala rem ambles juga dapat disebabkan karena minyak rem yang terlalu rendah, kanvas rem yang sudah aus, dan kebocoran pada wheel cylinder. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan pada video ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.